Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Bung Rizky. Iya, Mas. Kita tahu sekarang ini angka positif COVID-19 di Indonesia udah tembus 1 juta. Kemudian juga bisa dibilang masih belum dapat terkendali gitu ya, masih angkanya masih tinggi. Walaupun juga kabar baiknya kita sudah memulai proses vaksinasi. Tapi Mas bisa dijelaskan nggak sih Mas seperti apa sih sebenarnya situasi terkini pandemi COVID-19 di Indonesia? Baik, kalau kita refleksikan setahun terakhir yang dimulai pada 2 Maret 2020 yang lalu, sesungguhnya negara kita termasuk negara yang terlambat mengonfirmasi kasus COVID pertama kali di dunia, bahkan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita semisal Singapura, Malaysia, bahkan Australia di Pasifik, itu sebenarnya mereka sejak Januari dan Februari itu sudah ada kasus. Nah, maka itu sejak di bulan Februari 2020 sebelum kasus pertama kali, kami sudah menyampaikan, saya pribadi mengatakan di berbagai media, termasuk media online, radio dan televisi, potensi Indonesia itu cukup tinggi, problemnya adalah underreported dan underdetected. Itu problem kita di awal. Nah, terus kalau kita bagi ke dalam 4 zonasi waktu, antara Maret, April, Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember, Januari, Februari sekarang ini, memang ada karakteristik yang membuat negara kita tidak kunjung keluar dari puncak kasus ya. Kalau kita bicara puncak kasus ibarat bukit atau kurva, maka kita sekarang ini masih ada di lembah yang menanjak. Kita masih ada di lereng yang kita belum tahu lereng ini panjangnya, kerucut puncaknya juga belum tahu. Nah, negara-negara lain di dunia rata-rata melewati puncak kasus COVID itu pada bulan keempat dan kelima. Dulu di awal, ketika kita masih di bulan Maret dan April, itu yang namanya Italia, Spanyol, dan beberapa negara di Asia seperti Iran itu sudah babak belur. Kita memiliki rasa empati kepada negara-negara itu. Tetapi perlahan tapi pasti, proses persiapan kita, kesadaran kita berperilaku dan early warning system yang disiapkan, memang sepanjang Maret, April, Mei kita sangat kelabakan, adaptasi mulai dari hal yang sederhana tentang APD misalnya, alat pelindung diri begitu panik saat itu, mahal dan serta-merta seperti masker saja udah hilang dari peredaran, terjadi rush, terjadi panik buying begitu saat di awal. Tetapi begitu masuk ke bulan Juni, Juli, dan Agustus, ini periode yang sangat krusial sebenarnya. Seharusnya kita sudah stabil secara kebijakan. Tetapi kebijakan untuk pencegahan pengendalian COVID kita itu kan ada 4 kebijakan terbit pada 31 Maret. Nah, baru implementasi pertama itu pada saat 10 April diberlakukan PSBB. Hanya saja yang menjadi concern kita, kebijakan yang muncul ini memang tidak paripurna, tidak berlaku seluruh Indonesia. PSBB contohnya, itu hanya berlaku di 3 provinsi dan 40 kabupaten kota. Nah, sehingga PSBB yang tadinya cukup membuat orang waspada, disiplin, aparatur sigap, tetapi perlahan tapi pasti berubah menjadi PSBB transisi lah, PSBB proporsional lah, sekarang bahkan menjadi PPKM lah, kemudian PPKM skala mikro lah. Nah, perubahan kebijakan ini terjadi sepanjang waktu di bulan-bulan krusial periode kedua tadi, Juni, Juli, Agustus. Masuk November, September, Oktober, November, di sini harusnya menjadi bulan pengendalian COVID di kita, kalau memang kebijakan kita sangat kuat dan perilaku kita memang menjadi kompak dan disiplin. Tetapi rupanya belum selesai kita membenahi sistem, masuk ke periode Desember ya, November, Desember, Januari, disinilah keterbukaan aktivitas, sosio-budaya, ketenaga kerjaan, demonstrasi, dan kegiatan sosial pariwisata dan luar biasa. Nah, pada akhirnya di Januari Februari over capacity di rumah sakit, stagnan di beberapa wilayah dan kasus meledak. Dan ini pun kita belum memiliki kapasitas detection rate yang memenuhi standar WHO. Bahkan hari ini, kalau kita total penduduk kita berdasarkan sensus tahun 2020 yang lalu, ada 270 juta penduduk Indonesia
sampai hari ini, tanggal 2 Maret ini, spesimen yang sudah diuji cobakan ke seluruh warga di Indonesia itu sekitar 10 jutaan. Jadi membayangkan 10 juta terlihat besar, tetapi kalau kita melihat 10 juta dari 270 juta, itu hanya 3,7% selama setahun kita bersama COVID. Nah, di sini berarti ada problem kapasitas yang sering disampaikan oleh epidemiologis terkait dengan testing, tracing, pada akhirnya berujung dengan treatment. Nah, hal yang paling krusial, Bung Rizky, mungkin supaya menjadi bahan diskursus kita, paradigma kalau kita mampu melakukan penyelidikan epidemiologi, testing, tracing, dan treatment secara tepat, proaktif dan progresif sekitar periode 1 dan 2 yang saya jelaskan tadi, itu sifatnya prospektif. Kita betul-betul berpacu dengan kecepatan penularan atau transmisi COVID. Tetapi begitu masuk ke bulan Agustus, September, Oktober hingga sekarang, kita menghadapi situasi retrospektif. Dengan adanya kapasitas yang sudah mulai meningkat, volume layanan, tenaga kesehatan terpapar, sebagian berguguran, dan over capacity, ruang-ruang rujukan, perawatan, isolasi intensif, berarti treatment ini menjadi persoalan yang bisa mempengaruhi tracing dan testing. Jadi pengaruhnya dua arah, tidak lagi sekedar ke depan, mulai dari testing dan tracing, tetapi karena adanya bottleneck di dalam treatment, menjadikan tracing dan testing juga tidak optimal. Nah, problem-problem ini memang menjadi berganda, berlipat-lipat beban, dikala kita juga belum menemukan kedisiplinan, kekompakan yang memang terjadi di masyarakat. Wajar juga karena kejenuhan yang ada. Jadi secara singkat sebagai statement awal ini, saya menyampaikan bahwa kesadaran, kesabaran, dan daya tahan masih sangat diperlukan untuk kita bersama di dalam tahun-tahun pandemi. Kita menyebut Maret 2020 hingga Maret 2021 ini the year with COVID-19. Itu pengantar kita, Bung Rizky. Oke, kemudian Mas, apa ya 1 tahun tadi catatannya berarti banyak gitu ya soal kebijakan tadi, kemudian juga kedisiplinan masyarakat. Tapi bicara soal harapan dari teman-teman di IAKMI sendiri, apa sih harapannya dan juga mungkin action yang akan dilakukan di tahun berikutnya? Ada 3 sebenarnya pendekatan yang masih mungkin dilakukan untuk memutus mata rantai COVID. Pertama, kebijakan ya, ini pendekatan pemerintah, pendekatan stakeholders utama sebagai instrumen negara harus memiliki kebijakan yang berlaku menyeluruh ke seluruh Indonesia. Tidak bisa lagi kita parsial, tidak bisa lagi kita hanya menyelesaikan pada satu titik. Karena ini kan keterbukaan transportasi, keterbukaan dinamika kegiatan tenaga kerja, pariwisata menyebabkan terjadi silent movement related to silent transmission, related to massive transmission. Maka kebijakan yang useful lah, yang berlaku nasional, yang sanggup untuk menstandarkan perilaku dan juga penerapan strategi pengendalian COVID. Itu dari segi solusi kebijakan. Yang kedua dari segi solusi yang berkaitan dengan primary health prevention ya, atau yang kita sebut dengan vaksinasi. Nah, vaksinasi ini memang menjadi andalan di situasi wabah penyakit menular dan sudah banyak bukti kita lakukan pada penyakit-penyakit lain. Hanya saja problem COVID ini kan harus memastikan populasi itu minimal 70% tervaksinasi. Nah, 70% dari 270 juta kita itu sekitar 189 juta. Itu yang menjadi target population. Tetapi kalau kita bicara eligible population atau kelompok yang memenuhi kriteria itu sekitar 181,5 juta. Itu kalkulasi pemerintah. Nah, problemnya negara kita bukanlah negara produsen utama vaksin. Bukan negara prinsipal yang bisa menyediakan vaksin secara cepat. Nah, maka negosiasi, ketersediaan, kesediaan, dan juga sediaan. Jadi saya ulang, terkait dengan isu vaksin ini menjadi tantangannya adalah tentang sediaan. Sediaan ini adalah merek vaksin atau juga kriteria vaksin yang berkaitan dengan level of efficacy. Nah, atau kemanjuran bahasa sederhana kita.
Ini menjadi problem. Nah, ini menyangkut sediaan. Yang kedua adalah kesediaan. Kesediaan ini adalah akseptabilitas, keberterimaan masyarakat, apakah mau ikut serta divaksin, apakah mau turut serta mengkampanyekan vaksinasi, termasuk para ustadz, para influencer, para artis, dan bahkan Bung Rizky sebagai media influencer juga. Nah, ini menyangkut problem yang terkesan sederhana, tetapi untuk Indonesia, pengalaman kita angka partisipasi itu antara 40-50%. Jadi PR ini menjadi penting untuk kita cari solusinya, apalagi adanya skenario vaksinasi mandiri yang mungkin berbayar di masa datang. Nah, yang ketiga terkait dengan ketersediaan. Ketersediaan ini menyangkut pola distribusi vaksin, kesiapan support sistemnya seperti cold chain, dan juga SDM untuk vaksinator, termasuk menjamin aksesibilitas dan affordabilitas dari vaksin. Jadi ketersediaan dan kesediaan menjadi isu yang penuh tantangan di dalam solusi vaksinasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau saja, andai saja, mudah-mudahan Allah menghendaki masyarakat kita disiplin semua. Tetapi tentu kedisiplinan ini, kalau dalam ilmu perilaku itu ada yang disebut dengan adoption curve, gitu ya, kurva adopsi. Ada saja orang yang begitu punya gagasan sebagai inovator, ada orang yang mau membackup sebagai early adopters, tetapi kebanyakan masyarakat kita ada pada kelompok early majority. Mau ikut, tetapi juga ada yang menunggu, yang disebut late majority. Nah, kelompok ini menjadi kelompok besar yang harus kita yakinkan, walaupun juga ada sebagian orang yang menafikan, menganggap lebay, menganggap hoax, COVID ini konspirasi, dan pada akhirnya tidak mau berubah, tidak mau taat protokol. Nah, ketika kedisiplinan, ketidakpatuhan ini ada di antara masyarakat kita, maka memang mengharapkan kedisiplinan, kekompakan dari komunitas untuk protokol kesehatan sekaligus untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, inilah memang yang menjadikan kita cukup terkatung-katung di dalam penyelesaian COVID. Kalau kita belajar dari negara yang sudah selesai, negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, seperti Singapura, Thailand, Vietnam, negara populer di Asia Tenggara, mereka melakukan optimum social restriction, sebagian menamakannya lockdown, dan pada akhirnya mereka sudah melewatinya. Nah, kita sama sekali belum, dan mudah-mudahan kita bisa memperbaiki ke depan dengan 3 strategi atau solusi tadi secara terarah dan sistematis. Demikian, Bung Rizky. Iya, jadi memang kuncinya tadi kekompakan gitu ya, dari pemerintah, tadi kebijakannya harus yang mendukung, dan juga masyarakat tentunya juga ini harus kompak gitu ya, untuk akhirnya nanti sama-sama kita bareng-bareng gitu untuk mengatasi atau mengarungi pandemi COVID-19.